Bismillahirrahmanirrahim. La hadratu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma rabihi wa khawina min al-mursalin thumma nasusan al-imam Abdurrahman bin Ahmad al-Gadi wa usuli ghafurihi thumma nasusan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin menceritakan mengenai jika Allah ingin memaafkan seseorang yang mana sebelum wafatnya dia akan diuji dulu, akan dikasih sakit dulu dan lain sebagainya, itu juga Allah ingin mengampuninya. Namun kalau seandainya Allah tidak ingin mengampuninya, Allah biarkan dia balasan kebaikan dia, Allah balas di dunia sehingga nanti di akhirat dia tidak ada celekan kebaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Abu Aswad, berkata Abu Aswad, kunna inda Aisyah, ketika kami bersama Sayyidina Aisyah, sakata fustatun ala insan fadah ala insanin fadahiku, ada satu satu kemah, satu perumahan satu tenda yang roboh mengenai manusia, kemudian manusia itu banyak yang nertawain ketika ada orang tertimpa kemahan rumah tersebut. Kemudian faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, ma min mu'minin yushaku bi syaukatin illa rufi'alahu biha hasana wa khutta anhu biha sayyi'ah. Tidaklah dari seorang mukmin yang tertimpa atau tertusuk duri dari satu duri kecuali Allah akan angkat kebaikannya dan Allah akan hapus kejelekannya. Jadi kalau seandainya seorang mukmin itu terkena musibah, maka Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan ampuni dosanya, akan dia hapus kejelekannya. Waqad qila, dan benar-benar dikatakan, la khaira fi badanin la tusibul asqam wa la khaira fi malin la tusibun nawaib. Ini yang sempat kemarin saya singgung, Pak. Waqad la khaira fi badanin, tidak ada kebaikan di anggota badan, la tusibuhul asqam, yang mana badan tersebut tidak pernah merasa sakit. Wa la khaira fi malin la tusibuhu an-nawaib. Tidak ada kebaikan di harta jika harta itu tidak pernah ada cobaan. Dalam artian, dalam anggota badan kita, dalam artian kita harus introspeksi kalau kita tidak sakit-sakit. Atau kita introspeksi kenapa harta ini kok selalu aman. Nah, dalam artian pasti ada cobaan. Nah, itu pasti sudah. Bahkan ada yang mengatakan kan, kita introspeksi diri kalau 1 tahun itu tidak mengalami sakit. Entah sakit apa, meskipun sakit itu sakit ringan, berarti tanda Allah masih sayang kepada kita, masih rahmat kepada kita. Entah sakit gigi, entah sakit pusing. Itu tadi di hadis. Wa fil khabar annal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya. Di dalam hadis dikatakan annal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya, jika mukmin itu akan terpisah dari dunia, mau meninggal berarti, wa iqbalin 'alal akhirah, dan akan menghadap akhirat, nazalat alaihi malaikah, turunlah malaikat minas sama, dari langit, bidul wujuh, yang mana wajahnya putih, ka'anna wujuhum syams, seakan-akan wajah-wajah mereka, wajah-wajah para malaikat tersebut seperti matahari. Wa ma'ahum kafan, mereka membawa kafan, para malaikat membawa kafan. Min akfanil jannah, daripada kafan-kafannya kafan-kafannya surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan hanut, kayu daripada kayu-kayunya surga. Kayu cendana, kayu surga. Fajlisuna indahu muddal basar,
Fajlisuna, mereka duduk para malaikat tersebut, indahu maddal basar, di samping jenazah tersebut sejauh mata memandang, berarti malaikatnya banyak. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Fajlisuhu inda ra'sih, dan duduk di samping dekat kepalanya. Fayaqulu, maka malaikat maut itu mengatakan, ukhruji, keluarlah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai ruh, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ruh yang tenang, irji'i ila maghfiratillah wa ridwani, kembalilah ke pengampunan Allah dan ridhonya Allah. Jadi malaikat maut itu cuma ngomong, keluarlah wahai jiwa yang tenang, samperinlah, menghadaplah kepada ampunan Allah dan ridha Allah. Kemudian kalau Nabi SAW bersabda, fatakhruju wa tasilu min badanihi, keluarlah ruh tersebut dan mengalirlah seperti aliran air dari anggota badan. Dalam artian ruh itu mengalir saja, keluar saja tanpa mengalami hambatan. Kama tasilu khatrah minas saqa, sebagaimana mengalirnya tetesan minuman. Fayakhudhunaha, kemudian setelah keluar malaikat itu mengambilnya. Fayad'unaha ala ma fi aidihim, dan kemudian meletakkannya roh tersebut ke atas yang di bawah mereka. Wa yudrijunaha fi tilkal akfan, dan memasukkanlah malaikat tersebut ke kafan. Setelah diambil, roh itu kan tadi mengalir baik, roh itu keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan dalam air minuman. Kemudian setelah ambil, setelah keluar diambil, ditaruhlah di kafan. Di kafan dari surga yang tadi itu. Wa yakhruju minha rihun karihil misik, keluarlah wangi-wangian seperti mana wanginya seperti wanginya bau misik, seperti baunya minyak misik, minyak wangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda melanjutkan, wa ma tas'uduna 'alal malaikah illa qalu ma hadhihi rih at-thayyibah. Wa ma tas'uduna, mereka tidak naik ke langit, 'alal malaikah, tidak melewati malaikat ke malaikat lain. Malaikat itu mau naik, tidak mau melewati malaikat tersebut, illa qalu ma hadhihi rih at-thayyibah, kecuali malaikat yang akan dilewati itu mengatakan, wangi apa ini? Ya, akan mau naik. Misal seandainya kita gambarkan dari bawah ke lantai 1, lantai 2. Lantai 2 itu terpenuh dengan malaikat, ketika mau ngelai ke lantai 3, lantai 2 mengatakan, wangi apa ini, kok wangi nian? Fayaqulun, mereka mengatakan, hadhihi rih fulan, inilah bau seorang fulan, ruhnya yang dibawa itu. Yadhkurunahu bi ahsani asma'i, kemudian malaikat yang di lantai 2 itu menyebut atau memanggil dengan panggilan yang sangat bagus, allati kana yud'a biha fid dunya, sebagaimana nama dia di dunia. Wa idza intahu biha ila sama, ketika sampai ke langit, istaftahu meminta bukalah, fatuftahu lahum abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit tersebut, wa yushayyi'uha min kulli sama'in mala'ya, mana nih, wa yushayyi'uha min kulli sama'i malaika hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ah, dan mengikuti mingkul sama, dari setiap, dan mengikuti itu malaikat kepada roh daripada langit-langit, maksudnya yang di lantai 2 ikut ke lantai 3, yang lantai 3 ikut ke lantai yang 4, seterusnya, hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit yang ke-7. Jadi kalau roh itu mau naik dari bawah menuju lantai 2, lantai 2 mengatakan, wangi apa ini, bau apa ini? Oh, ini bau rohnya si fulan. Mau naik ke 3 juga sama. Yang kedua ikut ngiring. Sampai di 3 tanya lagi, bau apa ini? Bau si fulan. Naik lagi, yang lantai 3 ikut. Dan seterusnya sampai ke langit ke-7.
Yunadi munadin min kibalillah. Kemudian ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Uktubu kitabahu fi illiyin. Tulislah dia di tulisan yang tertinggi. Nama dia ditulis di yang tertinggi. Waruduhu ilal ard. Balikkanlah ke bumi. Fa innahu khuliqa minha. Karena dia diciptakan dari bumi. Kama bayyanahu biqauli ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di firman Allah, minha, yaitu minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari bumilah, ini Al-Quran, dari bumilah kami ciptakan. Kemudian dari wa fiha nu'idukum, ke bumilah kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan, dan dari bumilah aku akan tumbuhkan lagi, aku akan munculkan lagi. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melanjutkan, fayurudduna ruhahu, kemudian malaikat itu mengembalikan rohnya ila jasadihi, ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, kemudian datanglah dua malaikat muhiban, yang menakutkan, fayujlisanihi, kemudian dua malaikat itu mendudukkannya, fayuqulani lahu, kemudian dua malaikat itu berkata kepadanya, marrabbuk ila akhir, marrabbuk, siapa Tuhanmu, sampai akhir. Tsumma yaqulani lahu, kemudian dua malaikat itu berkata kepadanya, ma taqulu fi hadhir rajul, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki, alladzi bu'itsa fikum, yang diutus kepadamu, yakni Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Fayaqulu, ruh itu mengatakan, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Alladzi unzila al-Qur'anu alaih, yang diturunkan Al-Qur'an atasnya. Wa amantu bih, aku beriman padanya. Wa saddaqtuh, aku membenarkannya. Fayunadi minas sama, kemudian ada seruan dari langit, sadaqa abdi, benar hambaku. Fafrishulah, bentangkanlah dia, firasyan minal jannah, satu alas dari surga. Wa albisuhu libasan minal jannah, pakaikanlah baju dari baju surga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakanlah pintu dari pintunya surga. Jadi itu perjalanannya roh, setelah sampai ke langit suruh balik lagi sama Allah. Taruhlah ke bumi sebagaimana dia diciptakan dari bumi, yang dijelaskan oleh Al-Quran. Setelah ditaruh di bumi, datanglah dua malaikat yang sangat kasar, yang sangat kejam, yang sangat sangar. Kemudian malaikat tanya, setelah ditanya, kalau jawaban seorang mukmin itu adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah, percaya dan lain sebagainya yang tadi itu, maka ada nida, ada seruan, ada suara dari langit, hambaku benar. Maka bentangkanlah alas atau kasur dari surga, pakaikanlah baju dari surga, bukakanlah pintu surga. Nah itu kalau seorang mukmin. Kalau orang selain muslim masih jauh pembahasannya. Ini masih cerita-cerita orang muslim. Allahu a'lam bissawab.